Halo teman-teman, kembali lagi bersama Xfan. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman noun atau kata benda. Atau agar teman-teman lebih mudah untuk mengingatnya, ingat-ingat aja. Noun adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ya teman-teman, yang dapat berdiri sendiri dan punya nama. Nah, sekarang saya akan membahas jenis noun berdasarkan wujudnya. Nah, di sini berdasarkan wujudnya, noun dibagi dua. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Apa sih perbedaannya? Nah, yang konkret, dia adalah jenis noun yang dapat dirasakan melalui panca indera teman-teman. Atau lebih mudah, dengan apa? Noun yang berwujud. Terus sebaliknya, yang abstrak berarti tidak dapat dirasakan melalui panca indera. Atau disebut dengan apa? Tidak berwujud. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Perbedaan konkret dan abstrak. Untuk yang konkret, dia dibagi 4 teman-teman. Ada common, terus ada proper, terus berikutnya ada yang material, dan yang terakhir, yang keempat, ada yang bentuknya kolektif. Nah, apa sih perbedaan masing-masing itu? Sekarang coba teman-teman perhatikan. Kalau common berarti nounnya yang bersifat umum teman-teman. Contohnya apa? Contohnya mountain. Nah, mountain ini adalah gunung. Nah, gunung ini masih bersifat umum. Terus yang bersifat khusus berarti apa? Nah, yang bersifat khusus ini disebut proper. Nah, contohnya apa? Contohnya ada Jaya Wijaya. Nah, ini adalah Gunung Jayawijaya. Atau apa lagi? Ada Bromo. Gunung Bromo ya teman-teman. Bromo. Terus apa lagi? Ada Gunung Semeru. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang bersifat proper. Jadi proper ini artinya noun yang bersifat khusus, spesifik ya teman-teman. Sudah spesifik nih. Nah, kalau common, dia bersifat umum. Nounnya masih bersifat umum. Terus contoh apa lagi? Contoh selain gunung ada country. Negara ya nih teman-teman. Ada apa aja? Ada Indonesia. Terus apa lagi? Ada Malaysia. Terus negara apa lagi? Singapura. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari proper. Jadi proper ini noun yang bersifat spesifik, sudah spesifik ya teman-teman. Kalau common, nounnya masih bersifat umum. Contoh apa lagi? Restaurant. Ini restoran atau tempat makan. Contohnya apa? Yang sering kita temui teman-teman. Ada McD, terus ada KFC, Bamboo Dimsum, dan lain sebagainya, etc. Nah, ini contoh dari restoran teman-teman. Jadi, diingat-ingat ya, kalau common berarti nounnya bersifat umum. Kalau proper berarti nounnya bersifat spesifik. Terus berikutnya, material ini adalah benda materi teman-teman. Contohnya apa? Water. Terus ada wood, kayu, water, air, sugar, gula, terus gold, emas, terus ada sand, pasir, terus oil, minyak, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh benda materi teman-teman ya. Terus yang terakhir ada kolektif. Apa sih kolektif ini? Kolektif, kelompok atau kelas teman-teman. Jadi ini noun yang jenisnya kelompok. Nah, contohnya apa sih? Dia ada army, tentara ya teman-teman. Terus ada club. Terus ada organization, organisasi ya. Government, dan lain sebagainya. Pemerintah ya, government. Nah, ini adalah kolektif, jadi dia kelompok ya teman-teman. Kumpulan dari beberapa. Makanya disebut kolektif atau kelompok. Nah, sekarang karena yang konkret udah, berikutnya yang abstrak teman-teman. Abstrak.
Nah, abstrak ini apa sih? Ini noun yang tidak berwujud atau tidak dapat dirasakan melalui panca indera. Nah, contohnya apa sih? Nah, ini contohnya berarti yang tidak terlihat, teman-teman. Contohnya apa? Connection. Ini hubungan. Nah, hubungan ini tidak terlihat ya, teman-teman. Terus contohnya apa lagi? Love, cinta. Ini juga tidak terlihat bentuknya ya. Terus contoh apa lagi? Freedom. Freedom. Kebebasan. Terus apa lagi? Ada hope. Ini harapan. Affection. Affection ini adalah kasih sayang, teman-teman. Terus ada loyalty, kesetiaan, dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan perbedaan konkret dan abstrak? Iya, sekarang saya sudah tahu. Yang penting, kalau konkret dapat dirasakan melalui panca indera atau berwujud. Kalau yang abstrak tidak berwujud. Nah, benar teman-teman. Nah, sekarang karena teman-teman sudah tahu perbedaan non konkret dan abstrak pada bagian non yang berwujud, berikutnya saya akan menjelaskan non berdasarkan jumlahnya pada video berikutnya.